Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat, anak soleh-soleha kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran SBDP. Oke, menggambar objek benda. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga membutuhkan objek. Setiap benda yang ada di alam ini dapat dijadikan objek dalam menggambar. Menggambar objek benda disebut juga dengan ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Ilustrasi dapat berupa pemandangan, misalnya pantai. Kamu dapat menambahkan gambar benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti perahu, pohon kelapa, dan hewan laut. Perhatikan cara menggambar berikut. Cara yang pertama, buatlah sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Setelah sketsa selesai, mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Selanjutnya, kamu bisa menambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Setelah itu, tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa dan hewan laut. Langkah selanjutnya, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Selanjutnya, yang terakhir, setelah gambar selesai, warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna. Teknik mewarnai gambar. Ada 3 macam teknik mewarnai gambar ya, yaitu 1. Teknik blok. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, kita ingin mewarnai gambar buah jeruk, maka kita bisa memilih warna oranye atau kuning. Kita oleskan sapuan halus pada sketsa gambar. Yang kedua, teknik gradasi. Gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Misalnya, mewarnai gambar daun dengan hijau muda dan hijau tua. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah. Teknik yang ketiga yaitu teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya mewarnai gambar dengan krayon. Kita kikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Hasilnya, warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Kita juga bisa mengapresiasi terhadap gambar objek benda. Apresiasi tidak hanya diberikan pada gambar ilustrasi mengenai kegiatan di lingkungan sekitar, tetapi juga pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapihan dan detail gambar. Selain itu, kita dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dalam pemilihan warna pada gambar ilustrasi tersebut. Nah, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapihan dan detail gambar. Caranya adalah begini ya, menurutku gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Mahkotanya juga sangat rapi dan bagus. Nah, ini adalah contoh tabel memberikan penilaian terhadap karya teman. Kita harus membuat aspek penilaiannya terlebih dahulu. Lalu kita membuat penilaian apakah gambar tersebut sesuai atau tidak. Lalu berikan alasanmu. Misalnya, aspek penilaian, apakah ide gambar yang disajikan sangat kreatif? Lalu, apakah gaya dan teknik yang digunakan sudah sesuai dengan gambar? Apakah komposisi warna dalam gambar sudah tepat? Apakah gambar yang disajikan tampak rapi?
Adakah pesan moral yang tersampaikan pada gambar? Nah, itulah contoh aspek penilaian dalam memberikan apresiasi terhadap karya teman sejawat. Setiap orang memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Dalam hal memberikan tanggapan atau komentar terhadap hasil karya orang lain, kita perlu bijak dan dengan cara yang baik, agar pesan kita sampai dan dapat diterima dengan baik pula. Biasakanlah memberikan komentar positif terhadap hasil karya orang lain. Tata cara memberikan kritikan yang baik menurut Rasulullah. 1. Kritik dan saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar pesan dapat tersampaikan dan tidak menyakiti hati orang yang diberi kritik. 2. Berpendapatlah sesuai kemampuan kita. Jika tidak tahu permasalahannya, maka lebih baik diam. Dan ketiga, sadarlah dan segera minta maaf apabila pendapat atau saran kita tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Itulah tadi pembelajaran SBDP tema 4 subtema 3 pada kali ini. Oke, semoga bermanfaat ya nak. Terima kasih anak-anak hebat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.